Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita terhubung dengan senior analis Infovesta Utama, Praska Putrantio. Selamat pagi, Mas Praska. Ya, selamat pagi. Mas Praska, pagi ini IHSG dibuka menguat 0,12% dan langsung menembus 6.700. Bagaimana analisa Anda dengan pergerakan IHSG sepanjang hari ini? Ya, untuk pergerakan IHSG sepanjang hari ini pergerakan masih akan melanjutkan penguatan, namun saya tetap mewaspadai adanya potensi koreksi ya, di mana kalau kita lihat pergerakan IHSG sepanjang hari kemarin ini mengalami penguatan, namun dikatakan sedikit berbalik dari level tertinggi yang sudah dicapai di hari kemarin seperti itu. Dan hari ini juga bursa saham di regional Asia saya melihatnya relatif mix ya, sehingga cenderung membuat pasar saham kita ini rawan koreksi dengan range pergerakan hari ini. Saya prediksi di level 6.660 sampai di resisten di level 6.730. Dan kita lihat kenaikan dari yield obligasi Amerika Serikat ini juga menjadi sentimen pemberat pasar untuk di hari ini. Baik, Mas Praska, ini ada efek January effect yang dari awal tahun ini sudah diantisipasi. Apakah tahun ini akan kemudian dari analisa Anda berlaku? Menurut saya memang untuk hari pembukaan ya ini efek Januari itu bisa dikatakan relatif tidak terlalu kuat ya, karena pasar saham kita masih menanti ya bagaimana dampak dari lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron yang terjadi di Amerika Serikat. Ini kan cenderung juga sedikit memberikan dampak, dan juga kalau kita lihat kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat ini menjadi sentimen yang menurut saya ini cukup mempengaruhi sekali Januari efek itu tidak terlalu kuat untuk bisa mendorong IHSG untuk bisa sustain lebih kuat di atas 6.700. Apalagi kalau kita lihat statistik ini kan 2 hari menguat, dan tren technical RSI itu cenderung mengalami penurunan yang di tengah IHSG relatif sideways, jadi rawan koreksi untuk ke depannya. Dari analisa Anda setelah 2 hari rally IHSG, apakah kemudian pada hari ini ada bayang-bayang profit taking, Mas Praska? Ya, menurut prediksi saya ini akan rawan profit taking ya. Tadi range-nya ada di 6.660 sampai di 6.730, dan aksi net buy investor asing pun juga tidak terlalu besar ya. Jadi kita melihat memang bisa dikatakan investor asing masih cenderung mewaspadai bagaimana pergerakan dari dolar Amerika Serikat yang cenderung menguat yang ditengarai oleh aksi wait and see investor global terhadap perkembangan ekonomi yang di tengah terjadi lonjakan kasus varian baru dan COVID-19. Dan kemudian tadi Mas Praska sempat Anda mengatakan mungkin ada koreksi yang wajar. Apakah kemudian ini tetap bisa menjadi dimanfaatkan momentum ini oleh para investor untuk melakukan akumulasi pembelian mungkin untuk jangka pendek? Untuk saat ini menurut saya koreksi wajar bisa terjadi, namun untuk akumulasi ada baiknya bertahap ya, karena kita melihat di sini tampaknya sentimen agak lebih berat menekan indeks itu bisa sampai ke level 6.600-an kembali ya, seperti itu kita kembali bisa akumulasi. Jadi penguatan saat ini pun juga banyak ditenggarai oleh saham-saham basis sektor perbankan ya kemarin, dan juga sektor infrastruktur juga. Dan ini jadi beberapa saham lain yang memang potensial namun belum mengalami penguatan, seperti komoditas ya, seperti CPO, kemudian batubara yang komoditas mengalami penguatan ini bisa diakumulasi dengan buy on weakness seperti itu. Mas Praska, kita akan menganalisa data global seperti apa dampak dari percepatan tapering The Fed yang sudah dimulai. Apakah daya tahan IHSG ini cukup bisa menghadapi tapering ini yang meskipun sudah diumumkan ya sejak tahun lalu? Ya, baik. Ya, dampak dari tapering ini sebenarnya sudah cenderung diantisipasi ya. Hanya saja memang kalau kita lihat di sini investor kan cenderung sedikit mengabaikan karena optimisme pada pemulihan ekonomi. Jadi kenaikan suku bunga ini ditenggarai oleh adanya memang laju inflasi dari Amerika Serikat yang terus memanas, apalagi per November tembus sampai di 6,8% seperti itu. Artinya memang kepastian untuk kenaikan suku bunga acuan di tahun 2022 ini lebih jelas ya. Dan pasar saham tentunya lebih melihat bagaimana perkembangan ekonomi di sektor real, terutama dari indeks manufaktur dan juga dari laju inflasi termasuk di negara kita juga, apakah memang ekonomi recovery itu cenderung bertahan ya
konsisten untuk bisa tumbuh atau cenderung berbalik arah. Ini yang masih menjadi sorotan pasar. Baik, dari dalam negeri kemudian Mas Praska, awal tahun ini pemerintah melarang ekspor batu bara. Apakah ini bisa menjadi sentimen yang menekan IHSG? Baik, untuk terkait dengan larangan ekspor batu bara ya, di tengah lonjakan harga batu bara di pasar nasional tentu saja ini berdampak ya negatif pada emiten batu bara, meskipun menurut saya ini hanya lebih kepada sentimen jangka pendek. Adapun memang tujuan dari pemerintah adalah untuk mencukupi pasokan dalam negeri ya, dan dan juga mempertahankan supply juga seperti itu. Dan di sini kita lihat memang secara dampak IHSG ini tidak terlalu besar karena kita lihat secara overall ekonomi yang saja akan lebih mempengaruhi pada IHSG dan langkah kebijakan moneter akan diambil oleh Bank Indonesia di tengah laju penguatan dari imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan juga nilai tukar dolar Amerika Serikat seperti itu. Baik, kalau begitu kaitannya dengan pelarangan ekspor batu bara selama sebulan ini, saran Anda bagi investor seperti apa, Mas Praska? Baik, menurut saya untuk investor yang ingin membeli ya saham-saham batu bara lebih baik untuk buy on weakness ya, dan kita lebih memilih pada saham-saham batu bara yang secara technical view belum mengalami rally cukup signifikan ya, dan kita bisa membandingkan mana yang secara valuasi lebih murah, seperti kalau kita lihat ada yang menarik seperti Indo Tambang, ITMG, dan juga ada PTBA menurut saya menjadi salah beberapa saham yang menurut saya masih menarik untuk bisa dikoleksi dengan kenaikan harga batu bara internasional. Namun dikatakan itu kan bisa paling tidak memberikan dampak positif meskipun dapat larangan ekspor yang kita lihat dibatasi pada kuota tertentu seperti itu. Lalu sepanjang tahun ini Mas Praska, sektor apa yang akan menarik untuk para investor? Ya, di memasuki 2022 menurut saya di jangka pendek menengah ya ada 3 sektor menurut saya menarik, yakni dari sektor infrastruktur ya, kemudian properti dan juga sektor komoditas dan consumer ya seperti itu. Karena bisa dikatakan di sini sebenarnya tahun 2022 harapannya adalah lebih kepada kelanjutan pemulihan ya, apalagi kasus COVID-19 di negara kita sudah relatif cukup terkendali meskipun terjadi kenaikan kasus di akhir-akhir ini, tapi tingkat kematian masih terjaga rendah seperti itu. Dan dari sektor barang konsumsi kita melihat di sini ada saham-saham makanan minuman ya, ini yang bisa menarik untuk dilirik seperti ICBP, seperti sebagai contoh. Kemudian juga dari sektor infrastruktur ada saham-saham dari telekomunikasi ya, dan juga migas ya, utilitas, dan juga untuk dari sektor komoditas menurut saya di sini batu bara masih menarik, dan juga CPO ya. Dan terakhir dari sisi properti, meskipun suku bunga berpeluang mengalami kenaikan, namun karena ada pemulihan ekonomi ini kan mendorong kenaikan demand dari masyarakat, apalagi terrefleksi pada kenaikan pertumbuhan kredit ya yang sudah mulai positif tembus di atas 4% secara nasional. Artinya memang ya kredit properti diharapkan bisa tumbuh dan mempengaruhi juga pada harga properti yang di tahun 2022 ini mulai kembali normal. Baik, tadi sudah dibahas ada batu bara, CPO, infrastruktur, konsumer, dan juga properti. Bagaimana dengan prospek saham bank digital tahun ini, Mas Praska? Ya baik, untuk bank digital kita melihat secara prospek harapannya adalah tetap bisa mengikuti ya pada pemulihan ekonomi inline dengan bank-bank jenis konvensional atau ekonomi seperti itu. Nah ini hanya saja memang yang perlu diwaspadai investor adalah saham bank digital ini kan sudah pada hal melaju cukup kencang ya, sehingga investor bisa mengkoleksi, hanya saja perlu justifikasi yang lebih rasional, melihat pada perbandingan rasio price to value yang mana yang lebih masih murah seperti itu dan belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Betul seperti itu. Baik, terima kasih Mas Praska. Tapi untuk terakhir nih, mungkin dari prediksi Anda, IHSG apakah masih akan bertahan di level 6.700 di penutupan hari ini? Menurut pandangan dari saya tidak ya, karena IHSG tampaknya akan melakukan koreksi tadi di tengah ya pergerakan regional Asia relatif fix dan cenderung mengalami perbaikan setelah 2 hari yang bermuatan. Baik, terima kasih Mas Praska atas analisa Anda dan informasinya. Pemirsa, demikian senior analis Infovesta Utama Praska Putrantyo.